memperhatikan hari ini acara sungguh luar biasa. Biasanya ada pembacaan bintang. Mungkin hari ini dikhususkan perayaan Maulid. Ketara sih Pak dari persiapannya. Panitia tadi udah sibuk, sendal saya juga udah jauh. Itu berarti acara khusus. Kalau sudah dibiarin aja berarti sibuk gabungan biasa ya. Berarti ntar gua pulang khusus pasti gua khusus. Saya nggak ceramah lama sampai jam 6 karena kalau kita lewat dari jam 6 juga acara udah mulai dah. Memang meja juga belum ada isinya sih, tapi ntar isomannya. Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini sudah paham betul. 12 Rabiul Awal tahun gajah hari Senin. Dan tiap tahun kita rayakan, kita peringati. Cuma perayaan ini jangan sekedar perayaan, karena kata raya itu besar. Kalau kata peringatan harus ada yang diingat. Makanya saya setuju kalau ada tema yang dibikin banner itu dengan memperingati, bukan yang merayakan. Dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau raya sekedar raya, hari raya juga hari besar. Jalan raya, jalan besar, betul nggak? Oleh karena itu kebun raya kebun besar. Berarti kalau hari ini adalah peringatan harus ada yang diingat. Apa peringatan kita? Bahwa yang termaktub dalam perawi tadi kan kita nggak paham tulisnya. Orang yang baca dia nggak ngerti apa ini kan? Betul nggak? Kalau dulu saya anak, kalau sekarang Ustaz Boim sama Ustaz Sahlan itu jangan diganggu-gugat itu duet maut itu. Jadi enak itu kalau dia udah baca rawi rasanya kita asik gitu ya. Cuma tolong panitia pahamin kalau acara begini. Pahamin dia dua itu. Jangan gocap-gocap juga sama. Ini mana pikir ada jentil dikit, kenapa? Kalau nggak ada dia itu luar biasa. Media yang terjadi sekarang ini adalah tempat di mana perayaan peringatan Maulid itu dirayakan terus di musola, di masjid, di musola, di masjid, di majelis taklim. Cuma negara saya belum dengar di istana. Udah apa? Udah mungkin ya. Kan lagi sibuk kan. Ya, bocah dalam pada pengen jadi wakil presiden, bocah bukan presiden. Amin. Kalau yang setuju ya ngomong sama gue. Sebab kalau saya ceramah begini Pak, makanya kalau saya ceramah lagi begini kadang-kadang ada saya lagi pantau apa. Udah emang murah, nyesek lagi dipantau lagi. Ada nih kalimat saya lagi pantau ya, pantau apa itu kan? Politik gue nggak pernah doyan, persoalan ras dan hal nasab gue nggak pernah persoalkan. Gue mau mantau apa cerita? Enak aja amplop 150 dipantau kan begitu. Oke, terus ya. Saudara, kelahiran Rasul itu merupakan paket besar yang diciptakan oleh Allah sebelum alam ini diciptakan. Adam belum diciptakan. Alam belum diciptakan semua ini. Tapi paket komplit yang diciptakan oleh Allah adalah nurnya baginda Nabi besar Muhammad. Bukan sekedar nur, tapi paket yang nanti Allah keluarkan di akhir zaman, diciptakan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah melalui orang-orang dan wasilah, asbab, sehingga sampai dinisbatkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Berarti orang hebat. Betul ya? Orang hebat. Bakatnya nggak usah dibilang. Nabi Muhammad kapan menjadi nabi? Begitu hebat rawi menyusun para pengarang rawi itu. Ditulis oleh pengarang di Al-Bajjati bilang, wa bala'ahu hikmatan wa ma'aniyanatiyatan. Jangan gak usah Allah, diam aja, bukan Quran. Kita makan gak boleh suara enak. Hadis kadang-kadang tahu. Dan hadis kadang-kadang ya. Kalau Quran nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Iya, enggak apa.
kalau saya baca dulu di Allah itu katanya pendek kok. Tapi kalau suara saya mah rada silung, Pak, ngerti silung. Mulir Gadung lain dengan Ustaz Sahlan, Ustaz Boim. Suaranya bagus ngatak tuh. Iya, Husaini, hijab, sikah, bayar di sofa. Kalau suara saya begini, Pak, melintir kan. Disuruh ros nggak nabi, suruh sikah gue melintir. Apalagi hijab Husaini, hancur. Lalu pakai tubing yang diberikan oleh Allah, kapan Rasul menjadi nabi dan Nabi Muhammad kapan menjadi nabi? Ternyata ketika saya tilik dari persoalan agar janji di sini, paket itu diberikan dahulu, bukan hanya sekedar Rasul sebelum lahir. Setelah lahir beberapa bulan, Rasul sudah dijadikan dan Nabi Muhammad sudah dijadikan nabi. Apa yang dijadikan nabi? Terbukti. Wa malaku hikmatan wa ma'aniya nabiyyatan. Ternyata Nabi Muhammad itu yang pertama diisi dengan kenabian, diisi dengan hikmah yang luar biasa, diisi dengan keutamaan keimanan. Itu lagi bocah. Makanya dalam sejarah Nabi Muhammad 3 bulan sudah bisa diri. Bocah 3 bulan bisa diri, kita kira orang mana yang nggak bisa ini? Orang para kajian itu mati kok gak ada 3 bulan. Kalau bocah 3 bulan bisa diri, namanya aneh. 5 bulan Rasulullah udah bisa jalan dan berlari. Kalau di para kajian terjadi Pak, Indomaret habis yang mau jadi sama. Betul. Lalu apa lagi? Ketika itu Nabi Muhammad 9 bulan sudah fasih lidahnya. Lisanul fasih, lisannya udah bisa bicara apapun fasih. Cuman nggak kayak saya, nggak kayak kita. Fasihnya Nabi itu teratur ngomong. Kalau kita ini, masya Allah, nggak teratur ngomong ya. Apa adanya, emang saya mana manusia biasa. Rasulullah luar biasa. Wahyu, ngomongnya dia wahyu Pak. Kalau saya nafsu. Nah, apalagi ceramah yang ada tempat minim, nafsu saya ngomong. Manusia biasa. Makanya sehebat-hebatnya manusia yang biasa dibandingkan dengan berbicara, dibimbing, maksum, dibimbing oleh wahyu Allah, jauh. Biar sehebat apapun ke manusia, kalau ada yang namanya manusia, pasti ada hawa nafsunya, kecuali malaikat. Makanya kita ini nafsunya luar biasa. Kita lihat pagi-pagi, apa udah nafsu? Nafsu udah kelihatan, lain sama malaikat. Mana ada malaikat Jibril makan kokak pagi-pagi? Itu kan 3.250 itu. Ini udah ketahuan 10.000. Ini udah bisa ngitung nih, sama 10 piring dari 10 udah 100 lah. Kalau berarti ini rotinya doang 200.000, rotinya doang. Nafsu manusia itu kan kalau nafsu manusia. Kalau malaikat yang udah doyan, ngapain sih orang hitung-hitung segala yang begitu itu? Makan baik kata malaikat. Tapi kalau malaikat enggak. Nah, begitu kan Nabi Muhammad. 3 bulan sudah diri, 5 bulan sudah berlari dan berjalan. Bahkan ketika 9 bulan, kapan Muhammad yang dijadikan daripada si Muhammad yang dijadikan Nabi? Ternyata wa'atahullahu bi khatamin nubuwah. Kenabian Nabi Muhammad itu dibelek dadanya oleh malaikat Jibril ketika 9 bulan ditempelkan kenabiannya, dicap, ditutup oleh Rasul, ditutup oleh para malaikat, oleh Jibril, kemudian itu ditutup kenabiannya 9 bulan, luar biasa. Makanya beda banget sama kita. Dia kan manusia, iya berkeringat sama kita. Nabi makan sama kita, cuma beda makannya sama keringat itu udah jauh. Air lidah beludah Nabi juga kayak kita. Cuma air ludahnya Nabi beda sama kita, dia mukjizat. Beludah cok. Sahabat nanggapin semua, Abu Bakar nungguin. Kalau Nabi mau beludah, coba RT ada yang begitu. Ada nggak RT yang begitu? Begitu dia beludah cocok deh. Nabi dia beludahnya nggak pernah jatuh ke tanah, luar biasanya ini manusia. Hebatnya ini Rasulullah SAW. Ketika cok berludah, maka semuanya diambil tuh, dijadikan minyak wangi oleh sahabat. Lurah Irfan, Jokowi beludah, Mahfud MD emang pernah ngeliat hebat ini? Cok beludah RT, ambil air ludahnya Ustaz. Borain ke muka, budik. Ya,
Iya kan? Ayo udah, keringatnya bagaimana? Wah, keringat Nabi luar biasa. Dia berkeringat sama berkeringat, cuma beda keringat Nabi sama keringat kita. Yang dimakan Nabi itu luar biasa. Makanan Nabi buat masuk ke perutnya sudah diatur sama Allah. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu juga udah beda. Dari kentutnya udah beda. Dari keluarnya kotoran juga beda jauh, apalagi keringat. Yang begitu menetes keringat Nabi, Aisyah bilang, ketika suamiku berkeringat, aku resep dan senang. Kenapa? Ditempel dengan selapet, dicium tiap hari. Nabi berangkat, kerinduan Aisyah cukup dengan mencium keringatnya Nabi, teringat nama Nabi, teringat wajah Nabi. Kenapa? Wanginya. Nah kalau keringat kita gimana? Nah, habis macul dan habis sholat. Makanya toge goreng dia nggak lucu. Ya kan Pak? Lucu toge goreng kalau makan. Betul nggak? Pagi-pagi keringatnya keluar mah keluar, cuma netesnya dulu. Itu air udah Nabi, itu keringat Nabi. Bagaimana mukjizat Rasul? Ini bukan main tangannya Nabi, Pak. Dia sudah mukjizat dari kecil ketika dia berangkat ke kampung-kampung keliling. Ada onta gudik dipegang sembuh, ada onta enggak gemuk dipegang gemuk. Udah coba ini. Bupati Bogor nih, suruh keliling ke Bogor. Ada onta, ada kambing dipegang sama dia. Mampus kambing. Nah ini persoalan kehebatan Rasulullah. Makanya dikatakan ketika Rasulullah sudah menjadi Nabi, kapan jadi Nabinya? Sudah 9 bulan. Lalu kapan dihakikatkan yang menjadi Nabi? Sebelum lahir ke muka bumi. Itu sudah dipaketkan oleh Allah. Nur seluruh alam ini dijadikan dia nur dari seluruh ciptaan Allah. Dan kau diciptakan aku, tapi lantaran siapa? Ini kekasihku Nabi Muhammad SAW. Begitu dah. Kalau kita ceramah maulid ya. Dulu ada juga, jangan ada pakai penceramah, kadang-kadang bukan cerita maulid, ceritain diri dia. Mobil saya, bini saya, hidup sama kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah dia tidak beruntung. Lalu apa kejadian yang sekarang yang luar biasa untuk umat Nabi Muhammad? 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ini sejarah membuktikan kenapa Rasul nggak diangkat menjadi Rasul Nabi Muhammad sebelum 40. Emang kenapa? Kan Allah bisa aja. Di umur 15, di umur 20, kenapa? Nabi dibimbing itu dalam kehidupannya. Walaupun dia nggak kuliah, emang Nabi kuliah? Makanya itu fakultas di Indonesia itu, universitas itu bid'ah. Nabi Muhammad nggak kuliah, ngapa bikin universitas? Ya kan? Bid'ah kan? Bid'ah. Makanya orang Wahabi kalau bilang bid'ah universitas seluruh se-Indonesia tuh. Kenapa Nabi nggak kuliah? Masya Allah, gampang lagi membid'ah. Kacamata dia bid'ah. Emang Nabi pakai kacamata dalam sejarah? Nggak ada, belum ada optik. Tunggu coba ketawa ya. Makanya gue ceramah biar nyambung, biar yang jauh, biar paralel. Karena yang itu pada kelompok yang jauh daripada dunia. Ceramah yang enak nggak usah kelihatan orangnya Pak, kayak radio gitu. Walaupun suaranya doang enak didengar. Kan yang benar ceramah udah kelihatan orangnya, enak kagak mati puyeng malah belum. Lalu seperti apa 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Lah ini buat kita ini pelajaran umat Islam biar matang otak kita ini. Orang yang sudah 40 tahun matang. Minimal pengalaman hidup, minimalnya dia punya sosialitas diri kita, dia tahu dia siapa diri dia. Orang kalau udah 40 tahun dia. Makanya gue bingung, ada di Indonesia hukum dipaksakan. MK bikin konstitusi, boleh di bawah 40 tahun jadi presiden. Kan bocah kami negara. Nah kalau ambil akhir dipimpin sama bocah kira-kira gimana? Ini yang menjelimet di Indonesia. Ini udah jelas menjadi fitnah, jadi fitnah.
Nah bener itu, yang calon yang aku udah ada tua Pak Jenderal, aku rumahnya jatuh, rumahnya terus sakit gitu. Ada yang bocah yang muncul, kenapa dia jatuh sakit seperti yang muda jadi presiden? Dia paham ngomong. Iya begitu bagaimana? Iya. Betul.